Untuk maju, kita tidak bisa berjalan. Kita harus berlari. Dan itu terbukti. Kalau kita diam di tempat, kita tidak akan maju. Dan kalau sendiri, tidak akan ada hasil. Jadi, semua yang ada di sini, kita bergandengan tangan. Politik sudah selesai. Bapak Desa terpilih, sudah ada. Jangan yang kemarin, ya istilah lawan politik, setelah menang, mereka menjadi bagian bersama untuk membangun bersama. Dan saya pesan untuk PKK, setelah terpilih, nanti pilihlah teman-teman yang mau bekerja. Karena PKK itu tidak ada gajinya, betul-betul pemberian diri untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Wadanyu, Bapak-bapak yang terhormat, Bapak Dewan Dapil Wijiwa Barat, Wijiwa Selatan yang sempat hadir, Bapak Asisten, pimpinan SKPD, Badan Kantor Dinas yang hadir, yang saya hormati Bapak Pastor, Ibu Pendeta, yang berbahagia, Bapak-bapak desa yang terlantik, Bapak Desa Kecamatan Wijaya Barat, Ibu-ibu desa, pendamping Bapak Desa, tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Camat, juga Ibu Ketua PKK, tim penggerak PKK Kecamatan, singkatnya Ibu Bapak yang sama saya kasihi dan saya hormati. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih, berkat, dan rahmat-Nya, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita boleh melaksanakan kegiatan pelantikan Bapak-bapak desa dari 9 desa di Kecamatan Wijaya Barat. Saya berdiri di sini tadi, suami sudah titik
untuk PKK. Saya yakin dan percaya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan nantinya kami berjenjang, kami dari provinsi melantik kabupaten, kabupaten melantik kecamatan, begitu selanjutnya. Saya mohon kepada Ibu Camat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk segera melantik ibu-ibu desa yang baru terlantik. Karena ini penting dan harus. Kalau dulu mungkin bisa santai-santai, tapi sekarang pemerintahan Jokowi kita bekerja bukan, kalau Jokowi selalu bilang untuk maju kita tidak bisa berjalan, kita harus berlari, dan itu terbukti. Kalau kita diam di tempat kita tidak akan maju, dan kalau sendiri tidak akan ada hasil. Jadi semua yang ada di sini kita bergandengan tangan. Politik sudah selesai, Bapak Desa terpilih sudah ada. Jangan yang kemarin ya istilah lawan politik, setelah menang mereka menjadi bagian bersama untuk membangun bersama. Dan saya pesan untuk PKK setelah terpilih, nanti pilihlah teman-teman yang mau bekerja. Karena PKK itu tidak ada gajinya, betul-betul pemberian diri untuk orang lain. Meskipun saya memang suami sudah sen, tapi saya pikir mumpung saya berdiri di sini, saya mohon kepada Bapak Desa selain yang terlantik, kepada semua Bapak Desa, tadi suami sudah pesan, tapi secara khusus dari PKK, karena kami juga punya tanggung jawab, keharusan bahwa satu desa, satu PAUD HI. Itu harus, kalau sekarang belum, mohon tahun kedepannya harus dirancang. Di situ juga nanti imbasnya adalah bagaimana mengurangi angka stunting, karena di dalam PAUD HI di situ ada pemberian makanan tambahan. Di dalam PAUD HI di situ bukan hanya ibu guru yang mengajar, tapi ada dari Dinas Kesehatan, Posyandu bekerja sama, ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yang terlibat dalam perlindungan, pengasuhan, dari Dinas Sosial Kesejahteraan. Jadi berkolaborasi dari berbagai macam dinas yang terkait dengan PAUD HI. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, mohon Bapak-Bapak Desa, saya pikir yang tidak punya KTP, tidak punya KK, dikodi saja. Ternyata saya jumpai di Jawa Barat juga banyak yang belum punya KK. KK sangat penting sekali di saat misalnya yang saya bantu ada di rumah sakit. Itu anak belum masuk di dalam KK. KK lagi masih KK sementara, jadi kesempatan hanya 3 hari. BPJS hanya 3 hari. Akhirnya pontang-panting, baik kalau berhasil. Kalau tidak berhasil, akhirnya bayar mahal. Jadi mohon, saya titip masyarakatnya Bapak Ibu, kedepannya mereka bisa mempunyai KK yang terkonsolidasi, terkonek dari Dukcapil Pusat. Sehingga kalau punya KK, punya NIK, punya KTP, dia bisa dapat bantuan dari pemerintah. Betul Bapak Ibu? Betul. Terus yang sekarang vaksin. Vaksin juga harus punya NIK, KK yang terkonsolidasi. Banyak, kemarin mulai ibu hamil kami PKK launching, banyak ibu hamil yang datang di tempat di puskesmas, ternyata kakaknya kakak sementara. Terpaksa ditolak, harus urus dulu. Jadi mungkin dari sekarang mohon saya titip Bapak Desa untuk masyarakat punya kakak yang bernik. Itu yang perlu saya sampaikan. Nanti banyak hal kalau saya bicara tentang PKK itu semua lini kehidupan ada. Dan kenapa saya di sini memberikan anakan kopi? Jawa Barat masih punya cerita. Kenapa ada Pak Putra Anak Kopi? Ada bunga kopi, ada truk nama bunga kopi. Tapi sekarang tinggal kenangan. Ini di depannya Bapak Bupati, Bapak Kapolres, ada kopi Langgalite. Saya sebagai Ketua Dikranasda, juga sebagai Ketua Panitia Festival Kopi yang nanti puncaknya pada tanggal 3 Desember, kami
ingin mengangkat Wijewa kembali masa jaya yang lalu. Anak-anak berhasil karena kopi. Mari Bapak Ibu, saya titip lewat Bapak Desa, mari kita kembangkan, kita lestarikan kopi. Karena apa? Ternyata kopi yang sudah berhasil didampingi oleh LIPI, dia berhasil menyabet juara 1 tingkat nasional dan pernah juara tingkat 2. Permintaan begitu tinggi, tetapi apa daya, kita kekurangan. Dan ini Langgalete luar biasa hasilnya. Mungkin Bapak Ibu sudah coba, dia bukan seperti kopi, dia seperti Nescafe, tidak hitam. Memang untuk mendapatkan harga mahal harus betul-betul lewat tahapan-tahapan. Waktu petik harus betul-betul sudah merah. Proses juga nanti tidak asal jemur saja di atas semen. Ada tahapannya, ada prosesnya. Dan nanti Bapak Ibu dari desa lain di sini sudah ada dari Langgalete, boleh belajar sampai seperti hasil yang ini banyak disukai oleh masyarakat luar Sumba. Dan kami punya mimpi bukan hanya Langgalete, tapi desa-desa lain juga akan menghasilkan produk kopi yang sama, sehingga kalau Langgalete yang sudah punya channel misalnya, diminta sekian ratus kilo, dia akan mengambil tempat-tempat dari desa lain. Kita akan mengangkat nama bukan hanya SBD, tapi Sumba lewat kopi ini, yang ternyata kopi kita ini luar biasa. Saya bukan mau menjelekkan, tapi saya sudah dapat oleh-oleh dari Lampung setelah rasa ini Sumba, bukan karena suami orang Sumba. Beda. Dulu saya suka kopi Flores, tapi begitu ada kopi yang diolah dengan betul-betul teknologi yang ya kalau LIPI ini kan sudah nasional ya, bukan isinya clustering, tidak. Betul-betul berkualitas, dan bahkan yang Kadiroma sudah promosi sampai negara Cina. Permintaan tinggi, tapi kita belum bisa menyiapkan stok seperti yang di depannya Bapak Ibu. Maka dengan ya 1-2 pohon, jangan dilihat mungkin Bapak merasa buat apa nih di rumah banyak anak kan. Jangan lihat bentuknya, tapi lihatlah itu sebuah kasih, sebuah cinta yang begitu besar untuk harapan bukan hanya kita yang di sini. Semoga bukan hanya masyarakat Jawa Barat, tapi secara menyeluruh kita Sumba Barat Daya bisa terangkat. Salah satu contoh di Langgalete, karena dengan tekun dia patok proses-proses yang harus diikuti, sudah ada 16 keluarga yang punya tabungan sekolah untuk anaknya dari kopi. Mohon tepuk tangan. Bapak Desa Langgalete mohon berdiri. Bapak Desa Langgalete. Ya, supaya ini saya kenalkan Bapak Desa punya kopi. Semoga Bapak-Bapak Desa yang lain di Jawa Barat akan punya kopi yang sama. Kita berpikir bersama, berjuang bersama untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga 7 jembatan emas paling tidak dengan kopi, karena ada tadi tabungan sekolah, itu sudah satu jembatan desa pintar. Yang berikut karena punya uang sehingga kesehatan juga terjamin, itu juga desa sehat. Sudah 2 karena kopi. Karena harganya tidak sama, yang goreng asal goreng ya mama-mama di kampung goreng jual murah, tapi kalau proses ini harganya jauh lebih bagus, apalagi ikut ya orang pintar, tahapan orang pintar. Itu di Talase itu 1 kilo harganya sudah 700.000. Luar biasa. Tapi memang tidak mudah. Kita harus taat, harus patuh, dan utama adalah yang Romo sampaikan tadi awal, jujur, kejujuran. Karena dulu kita bukan masa lalu, Panili luar biasa, tapi ada yang tidak jujur. 1 orang saja tidak jujur, masukkan paku dalam, ya semua jadi korban. Marilah kita mulai kejujuran dari diri sendiri, membawa keluarga kita, membawa kelompok kita, saling bergandengan tangan, bekerja sama, damai. Karena kalau kita membangun
Tidak ada damai, omong kosong. Kita harus damai, hilangkan semua, kita cair, marilah kita bergandengan tangan, PKK, Bapak Desa, kader-kader yang ada, kesehatan. Saya rasa dengan kita keroyok semua masalah yang ada, bukan keroyok dalam artian yang kekerasan, kita keroyok dengan kekuatan kita masing-masing, saya rasa kita akan keluar dari masalah kita, terutama kemiskinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Andai ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Prof. Siap untuk yang terlantik, Ibu Desa, semua kita yang hadir. Terima kasih.